Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, salam dan bahagia. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Ima Setiasih, peserta calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Brebes, akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.4 penerapan segitiga restitusi. Selama mengikuti pendidikan calon guru penggerak Angkatan 8, saya didampingi oleh Ibu Yayu Rahayu sebagai fasilitator dan Ibu Ikhwatus Sakiko sebagai pengajar praktik. Bapak Ibu guru hebat, apa itu segitiga restitusi? Mari kita simak penjelasan berikut. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid agar mampu memperbaiki kesalahannya dengan cara mengajak murid untuk berdialog sehingga karakter murid akan menjadi lebih kuat ketika mereka kembali kepada kelompoknya. Murid akan menjadi anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahap-tahap segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Penjelasannya disimak pada tayangan berikut ini. Tahap menstabilkan identitas. Tahap ini didasarkan pada prinsip bahwa berbuat kesalahan adalah manusiawi. Setiap manusia tentu pernah berbuat kesalahan, namun perlu juga untuk berusaha memperbaiki kesalahannya. Berbuat kesalahan merupakan suatu proses pembelajaran. Pada tahap ini juga perlu dipahami untuk mengubah identitas anak dari gagal menjadi sukses. Perlu sekali dihindari untuk mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Tahap validasi tindakan yang salah. Setiap perilaku manusia mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar tertentu. Mengubah dari teori pemikiran stimulus respon ke cara berpikir positif. Memahami kebutuhan murid akan memperbaiki hubungannya dengan murid. Pertanyaan dan pernyataan harus disampaikan dengan bijaksana. Tidak diperkenankan untuk memojokkan murid. Tahap menanyakan keyakinan. Pada dasarnya, setiap orang memiliki motivasi intrinsik dalam berperilaku. Perlu menghubungkan keyakinan murid dengan keyakinan di sekelas atau keyakinan di sekolah. Murid harus mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakannya yang salah, sehingga murid mampu mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi dengan solusi-solusi yang dia pilih. Bapak Ibu guru hebat, selanjutnya akan saya tayangkan video penerapan segitiga restitusi di SD Negeri Kretek 4. Selamat menyaksikan. Penerapan segitiga restitusi pada kasus 1. Laras adalah siswa SD Negeri Kretek 4. Dia tidak bisa menahan emosinya dan merasa kesal terhadap Abi karena Abi sering mengganggunya dan mengejek nama orang tuanya. Laras marah dan terjadilah pertengkaran dengan Abi. Ya, silakan masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, Laras. Laras, tadi Ibu dengar dari ketua kelas katanya kamu habis bertengkar dengan Abi ya? Kenapa kamu bertengkar dengan Abi? Tapi saya kesal dengan Abi. Kenapa kamu kesal sama Abi? Saya sedang membaca buku, Abi mengganggunya. Dan Abi juga sering mengejek nama orang tua saya. Oh ya wajar jika kamu
juga Bu Ima, jadi kamu juga Bu Ima akan kesal sama Abi. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Abi? Saya marah-marah dan membentak Abi. Saya juga sampai menggebrak meja sampai satu kelas terkejut. Oh begitu. Kamu berbuat begitu pasti ada alasannya. Ya Bu, saya sedang membaca buku, saya sedang diam-diam. Abi menyentil tangan saya dan Abi juga sering mengajak nama orang tua saya memberikan permainan. Saya tidak terima Bu. Ya wajar jika Laras berbuat marah terhadap Abi yang sudah sering mengganggu Laras, ada mengejek nama orang tua Laras, ya. Nah, Bu Guru itu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak lebih dari itu. Laras tidak sampai menonjok Abi, tidak sampai menendang Abi. Laras, coba sekarang kamu pikirkan, tindakan kamu yang marah-marah kepada Abi sampai-sampai menggebrak meja, apa sesuai dengan keyakinan kelas kita? Menurut kamu, keyakinan kelas yang mana yang telah kamu langgar? Saling menghormati dan saling menghargai antar teman. Laras, itu betul sekali. Menurut kamu, menghormati antar teman itu penting tidak untuk kamu? Sangat penting. Baik, kalau menurut kamu itu penting, maka keyakinan apa yang kamu lakukan saat kamu sedang marah? Laras, apakah kamu bersedia untuk melakukan keyakinan itu? Baik, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalahmu? Saya akan lebih bersabar dan menahan diri dari emosi. Kalau ada teman yang mengganggu, kalau saya akan melaporkan kepada teman saya sendiri. Itu sekali Laras, tetap semangat ya untuk menghormati keyakinan kelas yang ada di kelas kita. Sekarang kamu boleh masuk ke kelas, belajar lagi yang rajin. Baik Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penerapan segitiga restitusi pada kasus 2. Hanan adalah siswa SD Negeri Kretek 4. Dia sering terlambat masuk ke kelas, sehingga Hanan tertinggal dalam beberapa mata pelajaran. Hanan telah melanggar keyakinan kelas tentang disiplin waktu. Ya, silakan masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Hanan. Hanan, sering terlambat masuk ke kelas ya? Iya Bu. Coba diingat, sudah berapa kali Hanan? 4 kali. Sudah 4 kali? Oh iya, terlambat masuk ke kelas adalah suatu kesalahan. Apakah Hanan setuju? Setuju. Hanan, berbuat kesalahan adalah wajar, manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan, tapi yang terpenting adalah kita harus berusaha untuk memperbaikinya. Setuju Hanan? Setuju. Nah sekarang mari kita cari solusinya. Ya Bu. Mengapa Hanan sering terlambat masuk kelas? Karena saya main HP Sampai sampai larut malam. Jadi saya bangunnya siang. oh, berarti Hanan sering begadang ya? Wajar. Kalau Hanan mengantuk terus bangunnya kesiangan sehingga terlambat masuk kelas. Hanan, kamu tahu tidak keyakinan kelas kita? Ya Bu. Kalau kamu terlambat masuk ke kelas, sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Disiplin Bu. Menurut kamu disiplin itu penting tidak? Penting Bu. Ya, mengapa penting? Supaya tidak tertinggal pelajaran. Oh, bagus sekali. Dengan disiplin berarti kamu menghargai waktu dan tidak tertinggal pelajaran. Ya Bu, saya sangat menyesal. Terus kalau sudah menyesal bagaimana? Saya minta maaf ya Bu. Ya, saya maafkan. Hanan, menurut kamu apa yang akan kamu lakukan supaya tidak terlambat
sekali kamu, Hanan. Kamu sudah menemukan solusinya agar tidak terlambat lagi masuk ke kelas. Semangat ya. Ya Bu. Saya akan bekerja sama dengan orang tuamu agar kamu tidak terlambat lagi berangkat ke sekolah. Sekarang kamu silakan masuk ke kelas untuk belajar lagi ya. Silakan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aula Latisa Larasati dari SD Negeri Kretek 4. Saya akan menyampaikan testimoni kepada Bu Ima. Saya senang sekali setelah diajak berdiskusi oleh Bu Ima tentang pentingnya saling menghormati dan menghargai antar teman. Ini sangat bermanfaat bagi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanan Firmansyah dari SD Kretek 4. Saya akan menyampaikan testimoni terhadap Bu Imah Setiasih. Saya merasa senang sekali karena telah diskusi dengan Bu Imah Setiasih tentang cara meningkatkan kedisiplinan waktu sehingga saya tidak terlambat lagi ke sekolah. Terima kasih Bu Ima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, demikianlah pemaparan demonstrasi kontekstual modul 1.4 penerapan segitiga restitusi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.